Kalian setuju nggak kalau harga rumah di Jakarta dan sekitarnya tuh makin mahal? Bayangin nih, yang paling murah udah di harga 300 jutaan di Bogor. Lumayan jauh ya kalau kita ngantornya di Jakarta. Terus buat kita-kita yang gajinya masih UMR Jakarta alias cuma 5 juta, gimana dong? Possible nggak ya buat beli rumah yang harganya selangit? Don't worry, karena aku bakal spill cara efektif ngumpulin uang untuk beli rumah. Hai semuanya, aku Stella. Selamat datang di Generasi Cuan. Di video kali ini, aku bakal lebih fokus untuk ngebahas soal strategi nabung untuk beli rumah dengan cara KPR ya. Nah, untuk beli rumah secara KPR, harus mulai dari mana sih? Gini nih step-stepnya. Pertama, kamu mesti set target dulu nih. Pengen beli rumah di mana dan harganya berapa. Misalnya, aku pengen beli rumah ini. Lokasinya di Depok dan harganya 245 juta. Nah, kedua, dari harga tadi, kamu harus hitung berapa harga DP yang harus kamu bayar untuk beli rumah itu. Biasanya DP rumah itu tuh 20% dari total harga rumahnya. Jadi, kalau tadi harganya 245 juta, DP-nya ada di angka 49 juta. DP ini harus kamu bayar untuk tanda jadi beli rumah itu. Berarti dari sini, kamu harus mulai sisihin gaji kamu untuk ditabung buat bayar DP itu. Step ketiga, kamu juga harus siapin uang untuk bayar biaya lain-lain. Biaya lain-lain itu maksudnya gini nih. Biasanya kalau beli rumah itu ada biaya tambahan dari bank atau developer tempat kamu ambil KPR. Fungsinya untuk ngurus legalitas rumahnya atau simpelnya ngurus dokumen-dokumennya. Biasanya biaya tambahan ini terdiri dari biaya admin, asuransi, provisi, biaya pembuatan akta jual beli, dan lain-lain. Nah, biaya tambahannya ini sekitar 5-10% dari total harga rumahnya tadi. Setelah ngelunasin DP, biaya lain-lain, dan rumah itu udah bisa kalian tempatin, kita masuk ke step terakhir nih. Apalagi kalau bukan bayar cicilan KPR-nya. Besaran cicilan ini sesuai sama perjanjian kalian waktu awal beli rumah itu. Biasanya tenor KPR itu variatif. Ada yang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Semakin lama tenornya, semakin kecil juga cicilan per bulannya. Nah, berdasarkan 4 step tadi, sekarang aku mau share tips yang bisa kalian pertimbangin. Kalau emang sekarang harga rumah di Jakarta udah terlampau mahal banget, apalagi buat kita kaum-kaum gaji 5 juta, kalian bisa pilih opsi untuk beli rumah yang lebih murah di pinggiran Jakarta. Kayak misalnya di Bekasi, Depok, Tangerang, atau bahkan Bogor. Tapi biar nggak boncos gara-gara bolak-balik kerja ke Jakarta, jangan lupa pilih rumah yang lokasinya ada di dekat sarana transportasi umum. Kayak kata perencana keuangan Andi Nugroho ini. Yang pasti biaya transport. Oke. Ya kan? Biaya transport dari rumah kita sampai ke tempat kerja kita, tempat aktivitas kita. Itu yang biasanya menjadi isu utama gitu ya. Orang kerja itu di Indonesia memang PR-nya adalah biaya transportnya dari tempat kerja, dari rumah ke tempat kerjanya itu bisa makan sebagian besar gajinya dia, gitu ya. Makanya kan para developer itu kan biasanya bikin iklannya adalah hanya 5 menit dari pintu tol, hanya 10 menit dari pintu tol kan gitu kan. Atau kayak ada yang LRT City gitu kan. Ya karena benar-benar yang dijual itu. Ibarat kata kita keluar dari rumah kita, tempat tinggal kita udah langsung nongol di stasiun. Ibaratnya itu kan enak banget gitu. Benar. Dan itu kan mengurangi cost juga. Kita lanjut ke tips berikutnya soal DP rumah. Let's say rumah yang kamu pengen itu tuh harganya 300 juta, berarti DP-nya kan 60 juta tuh. Gede banget kan angkanya. Terus gimana dong cara ngumpulin duit segitu? Kalau kata Andi, buat kaum gaji 5 jutaan, gini nih strategi nabungnya. Minimal 10-20%. Gitu ya. Kalau memang memungkinkan lebih besar, lebih bagus lagi. Oke. Tinggal gini deh, seberapa cepat kita pengen impian kita punya rumah itu terwujud. Ya, cara ngitungnya gimana itu tadi? Saya pengen punya rumah di mana dulu sih? Harga berapa? Ya. Misalnya harganya 300 juta. Oh, berarti saya harus menyiapkan DP-nya dulu paling tidak 20%-nya 60 juta. Dengan gaji saya sekarang, misalnya gajinya 5 juta gitu ya.
Oke, saya harus menyisihkan berapa? 20% itu berarti 1 juta. 1 juta menuju 60 juta berarti 60 bulan. Gitu kan, 60 bulan itu ya lumayan sih, gitu kan. Ya berarti kalau pengen lebih cepat memotong waktunya gitu ya nabungnya dibanyakin, ngopinya dikurangin, istilahnya begitu, gitu kan. Oh ya. Giling-gilingnya dikurangin. Atau pilihan kedua, saya pengen lebih cepat, namun saya nggak pengen gaya hidup saya selama ini terganggu gitu ya, nggak pengen ngopinya di-cut segala macam gitu. Oke, berarti harus cari kerjaan lain, entah itu pindah pekerjaan lain, yang penting income saya nambah. Oke. Atau mungkin pekerjaan sampingan lah, punya bisnis Bisnis. tertentu gitu kan, silakan aja. Jadi ada 2 opsi, antara kamu banyakin nominal nabungnya atau cari pekerjaan sampingan. Namanya juga mau mencapai sesuatu, kan nggak mungkin pakai cara instan ya, harus ada effort lebih yang harus dikeluarin. Kalau kalian udah mulai nabung DP rumah, jangan lupa juga buat sisihin uang untuk biaya lain-lain. Soalnya biaya lain-lain ini tuh dibayarnya di awal, barengan sama bayar DP rumah tadi. Nah, ketentuan biaya lain-lain ini tuh beda-beda setiap bank maupun developer. Lanjut, soal KPR dan bunganya. Mungkin kalian udah denger ya di medsos, ada beberapa orang yang bilang kalau beli rumah secara KPR itu nggak cuan, karena jatuhnya bakal jauh lebih mahal dibanding beli rumah secara cash. Yah, buat kaum gaji UMR, pasti bakal berat banget tuh buat ngumpulin uang untuk beli rumah secara cash. Makanya itu, KPR ini ada buat meringankan orang-orang yang gajinya nggak gede, tapi bisa tetap beli rumah. Kalau diakumulasiin, total yang dibayar emang bakal lebih mahal dibanding harga rumah aslinya. Ya jelas, karena bunga yang diterapin di setiap cicilannya. Tapi jangan khawatir, kamu sebagai orang yang mau beli rumah secara KPR, bisa kok milih sendiri opsi cicilan dan skema bunganya. Soalnya ada 3 jenis bunga KPR, kayak yang Andi jelasin ini. Oke, jadi bunga KPR itu ada beberapa macam, gitu ya. Pertama ada nyebutnya bunga mengambang, floating. Floating itu benar-benar dari awal sampai akhir nggak pernah di cap, nggak pernah istilahnya dikunci di angka berapa. Kalau begitu suku bunga BI naik, dia ikutan naik. Kalau suku bunga BI turun, insya Allah ikutan turun, gitu kan? Gitu. Itu bunga mengambang. Gitu ya. Kebalikannya ada yang bunga flat, beneran flat. Itu bank syariah pasti menerapkan seperti itu. Jadi dari awal sampai akhir, pembayaran pertama sampai pembayaran terakhir pasti nominalnya sama terus. Mau suku bunga BI lagi naik, ya pembayarannya segitu. Suku bunga BI lagi turun, ya pembayarannya segitu juga. Gitu ya, itu benar-benar flat dari pembayaran pertama sampai pembayaran terakhir sama terus. Nah, terus tengah-tengahnya itu ada bunga yang suku bunga yang di cap itu tadi. Biasanya mereka bikin promo, berapa tahun pertama flat, setelah itu mengambang, gitu kan. Itu buat aku menguntungkan, ya buat beberapa orang menguntungkan. Misalnya kita mikirnya, baru merit gitu ya, baru menikah, kemudian baru mulai berumah tangga, income-nya banyak, baru mulai bekerja juga, gitu. Income-nya mungkin belum terlalu tinggi juga, paling nggak 5 tahun pertama punya cadangan napas dulu deh, gitu kan. Duitnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dulu, buat babynya mungkin, gitu kan. Baru deh nanti setelah 5 tahun berikutnya berjuang mati-matian. Dan diharapkan setelah 5 tahun berikutnya kan karirnya si pasangan ini udah makin baik, gitu kan. Income-nya makin baik lagi. Jadi mereka bisa dapat ketika menghadapi bunga yang jadi mengambang, gitu kan. Mereka udah lebih siap di situ, gitu. Kalau tadi udah dijelasin soal jenis-jenis bunga KPR, setiap bank punya skema masing-masing ya soal besaran suku bunga KPR-nya. Ada yang nerapin suku bunga fix dan cap, dan suku bunga fix berjenjang kayak gini. Ada yang cuma nyediain opsi bunga fix kayak bank ini. Selain besaran suku bunga KPR, di website setiap bank ini biasanya juga punya kalkulator KPR yang bisa kalian coba kalau kalian mau punya gambaran lebih real soal berapa cicilan yang udah disertai bunga dari harga rumah yang kalian targetin. Jadi, kalau di list dari uang DP, biaya lain-lain, sampai cicilan yang udah plus bunga, kayaknya banyak ya uang yang harus disiapin. Apalagi buat yang gajinya masih di 5 juta.
Tapi balik lagi, gaji segitu masih sangat memungkinkan kok buat beli rumah, asal ada effort lebih di nabung atau nambah pemasukan. Dan kalau kata perencana keuangan, cicilan KPR itu adalah utang yang positif. Utang KPR baik atau tidak gitu ya? Baik karena termasuk utang yang positif. Kenapa? Karena harganya semakin lama akan semakin naik. Ada kemungkinan untuk naik gitu. Jadi apakah sedemikian tidak menghasilkan cuan kalau kita KPR? Enggak juga itu tadi, karena kita diuntungkan dengan harga rumahnya yang semakin naik itu tadi. Gitu. Jadi, semangat ya buat kalian yang gajinya 5 juta dan udah mulai nabung beli rumah. Coba, share dong gimana strategi nabung kalian. Tulis di komen ya. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video Generasi Cuan edisi lainnya. Bye!